Ya, kita lanjutkan dialog lagi, tapi sebelumnya saya akan bacakan pantun dulu ini. Di pemirsa Kibagi TV ternyata banyak juga yang tertarik dengan topik kita ini, nikah siri ini. Banyak sekali yang masuk, kita coba bacakan ya. Ini dari @srntalstri_. Lapor sidik jari ke kantor pusat Bayangkara. Ketemu sejumlah pegawai negeri. Nikah siri kini dicatat oleh negara. Khawatir bermasalah di kemudian hari. Nah, ini ada pertanyaan kok nampaknya takut-takutnya ada masalah di kemudian hari. Nah, saya mau ke Ibu Andi nih. Jadi Bu, kalau tadi Anda juga sempat sampaikan sebenarnya ini ada manfaat dari nikah siri yang kemudian bisa tercatat di kartu keluarga. Yang sebelumnya hak-haknya terabaikan, mungkin dengan adanya hal ini ada keuntungan. Tapi Anda mencatat juga, mencatat tidak bahwa sebenarnya dengan adanya nikah siri yang kini dicatat oleh negara ini, ada juga dirugikannya sebagai wanita? Baik, Mbak. Selamat pagi, Prof. Zudan. Terima kasih juga sudah menerima komunikasi Komnas Perempuan untuk bisa memahami situasi ini. Tadi saya tidak menyatakan bahwa ada manfaatnya ya, Mbak. Kami mengenali bahwa kebijakan ini diterbitkan karena ada pertimbangan secara de facto, seperti yang juga tadi sudah saya sampaikan dan ditegaskan oleh Dirjen Dukcapil. Pak Dirjen. Secara de facto memang terjadi perkawinan yang tidak dicatatkan di dalam masyarakat kita. Dan ada beberapa alasan orang tidak mencatatkan. Nah, yang harus menjadi perhatian kita adalah bahwa memang juga ada yang tidak mau mencatatkan karena menganggap pencatatan itu tidak penting karena dengan alasan-alasan agama. Bahkan sekalipun kalau kita melihat pada kompilasi hukum Islam itu mensyaratkan harus dicatatkan gitu kalau menurut kompilasi hukum Islam. Nah, bahkan di dalam Undang-Undang Adminduk juga dinyatakan bahwa pencatatan perkawinan yang sah, yang artinya dilakukan oleh sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing itu perlu dilakukan dalam rentang 60 hari. Jika tidak dilakukan dalam rentang 60 hari itu untuk alasan yang tidak dapat dipenuhi ya, misalnya karena tadi memang tidak mau untuk mencatatkan, tidak menganggap itu penting, tidak mau karena tahu biasanya ada penghalang yang sah, yaitu perkawinan atau perkawinan-perkawinan di mana membutuhkan persetujuan dari pihak istri misalnya. Ini kan yang diributkan ya, karena kemungkinan menjadi celah poligami. Nah, itu bahkan di dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan memiliki sanksi administrasi sebesar Rp1.000.000 jika pencatatan ini tidak dilakukan atau melampaui batas waktu pelaporan peristiwa yang penting ini. Nah, kalau dilakukan sengaja untuk tidak diketahui bahwa dia memiliki perkawinan yang menghalangi perkawinan yang tidak dicatatkan ini, sesungguhnya peristiwa yang sedang terjadi adalah kejahatan terhadap perkawinan yang tadi saya sebutkan. Jadi sebetulnya yang dikhawatirkan kan itu, Mbak. Betul. Dan ini adalah sebuah tindak pidana yang di dalam KUHP kita berdasarkan pasal 279 itu ancaman pidananya adalah 7 tahun. Dan pihak-pihak yang kemudian menikahkan sementara dia tahu juga ada penghalang yang sah ini juga diancam dengan hukuman pidana yang setara. Nah, karena itu menurut kami mungkin kita perlu mengkaji ulang ini. Kebijakan ini pada satu titik seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen mempertimbangkan kondisi faktual yang ada di lapangan. Tetapi kita mempunyai kebutuhan untuk menyiapkan garda-gardanya. Mungkin kita perlu memeriksa alasan dari kenapa perkawinan itu tidak dicatatkan. Dan kalau memang alasannya adalah misalnya memang tidak menganggap penting atau sebetulnya berusaha untuk menghindari alasan perkawinan yang sah ini, maka dia harus dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan undang-undang dari Adminduk, atau justru dilaporkan gitu ke polisi atas kejahatan perkawinan. Dan seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Zudan, kita perlu mendorong isbat nikah terpadu ataupun pengadilan keliling terpadu untuk pencatatan kartu keluarga ini, sehingga tidak menimbulkan keraguan-raguan dan juga celah hukum baru di dalam masyarakat kita. Jadi Prof. Zudan, Pak Dirjen, masukan-masukan dari Komnas Perempuan ini saya rasa mungkin baik ya, penting ya Pak Dirjen ya, karena khawatir kalau misalnya benar tadi di segmen sebelumnya pertanyaan menggantung Maria Pak,
khawatir justru malah nih jadi tameng nih, ya kan, buat mereka-mereka yang punya niat begitu, Pak Dirjen. Iya, ya terima kasih dengan Bu Andi. Apa yang disampaikan Bu Andi itu yang sudah kita lakukan 5 tahun, 6 tahun ini, Mas Arief. Nah, dengan dituliskan di kartu keluarga, justru semuanya sekarang menjadi terbuka, nggak sembunyi-sembunyi lagi. Kalau dulu kan betul-betul tertutup ini, orang nggak tahu siapa bapak nama anak ini, negara nggak ngerti sama sekali. Maka kami mengambil langkah. Kekhawatiran selalu ada, ya bias-bias policy selalu ada, masalah selalu ada. Nah, masalahnya yang kita selesaikan. Tapi bias kebijakannya itu terus kita singkirkan. Nah, kebijakan besarnya ternyata ini memberikan manfaat yang besar untuk perlindungan perempuan dan anak-anak. Jauh lebih besar manfaatnya. Nah, kemudian kami juga selalu meminta akan saran sukses kepada kebijakan ini Kementerian bila Agama. mana garda-garda yang dimaksud oleh Ibu Andi tadi juga ikut, Pak, mengawal program ini. Bukankah selama ini sudah berjalan, Mas Andi, kami dengan Mahkamah Agung, dengan Kementerian Agama, ya, kami berjalan 5 tahun, 6 tahun ini untuk mengisbatkan. Setelah datanya masuk yang belum nikah tercatat, itu kita isbatkan. Sudah puluhan ribu pasang yang kita isbatkan. Sudah banyak. Nah, kemudian juga kita harus memenuhi apa yang dimandatkan di konstitusi untuk kita itu menjamin bagaimana anak dilindungi, kaum perempuan dilindungi di pasal 28 huruf D dan huruf B, itulah mandat terbesar. Selama ini berbagai lembaga itu diam dengan problema nikah siri yang sangat besar ini, Mas. Besar sekali jumlahnya. Diam semua. Nah, saya sekarang senang mulai pada berpendapat, mulai memberi solusi. Nah, saya itu perlu solusi begini. Ini yang konkret dan belum banyak memberi solusi, baru Dukcapil yang bergerak. Yang nikah siri itu dalam kartu keluarga kami potret tulisan apa? Kalau yang kami potret sekarang itu keliru dengan tulisan nikah belum tercatat, yang betul bagaimana? Nggak ada sampai sekarang yang bisa memberi solusi lebih baik dari itu. Oke. Jadi bagaimana agar hal ini kemudian tidak dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memiliki niat buruk, Pak Zudan? Nah, Mbak Maria, justru yang menyalahgunakan itu sekarang menjadi tertulis di kartu keluarga. Jadi kelihatan data di negara. Kami itu bisa mendata siapa laki-laki yang istrinya 2, 3, 4 itu kelihatan di dalam database kependudukan. Bisa di tracking. Jadi nggak bisa kan tidak ada efek ya, Pak? Apa? Efeknya jauh lebih kan baik. Anak-anaknya jadi tahu bapakku itu ini. Karena di dalam kartu keluarga kan nama bapaknya muncul. Nah, istrinya juga bisa meminta nafkah. Pak, kamu itu suamiku loh. Ini loh di dokumen negara. Sekarang sudah ini loh kakaknya. Dicatat loh negara loh gitu. Nah, yang perlu dipahami, kami tidak melegalkan pernikahan. Yang disampaikan Bu Andi tadi, pencatatan perkawinan itu outputnya buku nikah dan akte perkawinan. Nah, kartu keluarga itu bukan dari pencatatan perkawinan, tapi pendataan kependudukan. Jadi yang ditulisan di sini, nikah siri dicatat oleh negara, itu perlu dilengkapi. Nikah siri kini dicatat dalam kartu keluarga oleh negara. Nah, ini lengkap. Kalau begini, ini kesannya membingungkan. Ini TV One menambah bingung ini tagline-nya. Jadi mohon berkenan ditulis nikah siri di bagian akhir kami beri tanda tanya, dalam Pak. kartu keluarga. Ya, matur nuwun. Ya. Bu Andi, Mas Arief, makasih. Mbak Maria, terima kasih Pak banyak. Dirjen. Makasih Pak Disitulah Dirjen. fungsinya kami mengundang Pak Dirjen ya, yang sudah cukup lama dan malang melintang di dunia Dukcapil inilah gitu. Iya. Oke, siap, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Bu Andi juga, terima kasih, salam sehat untuk semuanya.